Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu mahasiswa program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelas 2 atau semester 2B. Hari ini adalah pertemuan ketiga di mata kuliah Manajemen Strategik yang akan masuk pada materi tentang paparan tugas lanjutan terkait dengan persiapan UAS dan UTS dan UAS, dan apa saja yang harus Anda kerjakan menjelang itu semua. Oke, tidak berlama-lama, saya mau masuk dulu pada materi tadi yang sudah saya kirimkan kepada grup, yaitu lampiran Kepmen nomor 1005. Ini yaitu tentang kriteria dan perangkat akreditasi sekolah. Baik itu adalah untuk madrasah dan juga sekolah. Tetapi khusus untuk akreditasi ini bentuknya adalah dalam bentuk yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya, instrumen akreditasi sekolah itu ada 8 standar, dari mulai standar isi, isi, SKL, kemudian proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar sarana prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan, lalu ada satu lagi standar pengelolaan. Ada 8. Nah, kalau di dalam eh, perangkat akreditasi yang terbaru ini yang disebut dengan IASP, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan, itu hanya ada 4, dibagi 4. Tapi 4 ini mencakup yang 8 tadi. Nah, di Kepmen ini, Bapak Ibu, inilah yang digunakan dalam konteks penilaian akreditasi sekolah sekarang yang digunakan oleh asesor. Ya, kalau Anda yang sekarang sedang ada dalam pembelajaran di madrasah atau di sekolah, melakukan pengabdian ya atau bekerja, pasti pernah mengalami yang namanya kegiatan akreditasi sekolah. Saya mau nanya dulu nih, dari keseluruhan yang hadir di Zoom, ada yang belum pernah mengalami kegiatan akreditasi sekolah? Ada? Saya belum pernah, Prof. Saya belum pernah. Belum ya. Baru masuk sekolah atau gimana nih? Maksudnya baru-baru terlibat dalam pengabdian di sekolah atau gimana? Ya, baru setahunan, Prof. Nih, Ah, ya, kurang. kalau belum berarti kita harus belajar juga. Nah, bagi yang sudah pernah, pasti nanti punya pengalaman nih, bagaimana cerita suka dukanya menjadi bagian dari tim sukses akreditasi sekolah. Gitu ya. Oke. Bapak Ibu, materi kita di mata kuliah manajemen strategik untuk tugas UTS dan UAS akan mengarah pada penugasan terkait Bapak Ibu melakukan mini research di lokasi penelitian yang untuk instrumennya sudah ada di dalam instrumen IASP 2020 itu. Yang khusus menyoroti bagian ini, Pak. Anda lihat kursor saya, manajemen sekolah atau madrasah. Bapak Ibu, dalam penulisan di Word ini saya sudah apa sebutnya mengconvert dari PDF ke Word dan hasilnya ini. Lalu saya coba untuk memudahkan membuat navigation pane namanya. Ini namanya navigation pane di sini. Kalau yang sering berinteraksi dengan Word pasti tahu lah apa itu navigation pane. Kalau yang belum banyak tanya aja ya. Karena sekarang bukan waktunya kursus Word atau kursus Office ya. Eh, Navigation pane untuk ini memudahkan Anda untuk mendapati bagian mana yang menurut Anda penting untuk Anda tulis. Anda mencukurang mah di cirian. Navigation itu artinya menavigasi. Menavigasi itu mengendalikan arah dan posisi. Di sini
tadi sudah saya katakan bahwa untuk IASP ini instrumen akreditasinya secara umum itu dibagi 4. Ada mutu lulusan, nih, ada proses pembelajaran, ada mutu guru, dan ada manajemen sekolah atau madrasah. Ada 4. Nah, khusus di mata kuliah kita, Bapak Ibu akan diberikan tugas yang terkait dengan manajemen sekolah atau madrasah. Karena mata kuliah kita manajemen strategi. Nah, di dalam kriteria ISP ini ada 4 jenjang yang dibahas. Pertama yang terkait dengan madrasah ibtidaiyah ataupun SD atau MI. Lalu yang kedua ada kriteria dan pangkat itu tentang eh, apa akreditasi dan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah menengah pertama SMP garis miring MTS. Ini. Lalu yang ketiga ini ada kriteria dan perangkat akreditasi sekolah menengah atas atau aliyah. Dan yang keempat adalah kriteria dan perangkat akreditasi sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Kalau yang nomor 4 ini jarang ada. Kalau yang saya tahu ya, apalagi negeri jarang ada. Kalau Garut katanya MAN 2 itu MA keterampilan. Kalau tidak salah, dulu saya pernah tahu katanya itu begitu. Nah, untuk memudahkan maka saya akan coba bagi saja jadi 3 lah. Ada yang untuk MI, ada yang untuk MTS, dan satu lagi ada yang untuk madrasah aliyah. Dan perlu diingat, fokusnya adalah mini riset Bapak Ibu, lokasinya di MIN, MAN, atau MTSN. Boleh nggak Pak, saya berada di luar yang lain? Contoh, MA, tapi MA nanti maju, sebab memang sekolah-sekolahnya punya visi yang bagus. Ya silahkan. Ya, kalau memang ternyata apalagi sebelumnya dia pernah akreditasinya A, wah itu lebih bagus lagi. Kalau belum, lebih baik jangan dulu, tahan dulu saja. Jadi datanglah ke madrasah yang belum, datanglah ke madrasah yang sudah akreditasi. Negeri ya, negeri. Nah, saya sudah bikin Bapak Ibu judul seperti ini. Coba perhatikan baik-baik. Di sini saya sudah buatkan berapa ya? Oh, berarti yang Pak ini belum masuk nih, Pak siapa? Pak Hendy ya. Saya masukin dulu deh. Hendy Rohendi. Ini berarti naik lagi ke atas. Set. Kalau sudah pengulangan kurikulum MI dan kurikulum MI dan yang ini. Oke, coba diperhatikan baik-baik. Ini lokasinya nanti Bapak Ibu tentukan di mana dan eh, di mana tempat. Contoh nih, eh, Vina Aryati, judul yang saya kasih buat Anda untuk tugas UAS ini, UAS, judul UAS. Kasih tahu judulnya dari sekarang nih, UAS kampanye udah bawa. Itu sudah dikasih tahu dari sekarang judulnya. Judulnya adalah Implementasi Pengelolaan Kesiswaan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan berdasarkan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan IASP tahun 2020 di MTS bla 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 bla. Nah, nanti MTSN-nya silakan. Mau 1, 2 terserah. Nah, bedanya dengan yang nomor 2, siapa nomor 2 tadi? Vina Azizah dan Tika, ini judulnya adalah implementasi pencapaian visi dan misi dalam peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan IASP tahun 2020. Nih. Kemudian untuk siapa? Yang ketiga, Helmi Al-Hafidh Fauzi. Anda diberikan judul
implementasi kompetensi supervisi kepala sekolah, garis miring madrasah ya nanti, dalam peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan instrumen akreditasi Satuan Pendidikan (YSP) tahun 2020 di madrasah bla 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 bla. Madrasah aliyah ya. Nah, nanti kalau ternyata Anda lebih at home, contohnya lebih kerasan kalau Anda di madrasah ibtidaiyah negeri ataupun madrasah sanawiyah negeri, Pak boleh pindah nggak? Boleh, tidak masalah. Yang penting yang tidak boleh itu adalah satu lokasi, temanya sama, semuanya sama, ada di situ semua. Itu yang nggak boleh. Sebaiknya gimana? Sudah, lakukan di MTSN, di MAN atau di MIN yang contoh nih, ini MA kumpul kan nih. Sampai sini nih MA kumpul. Jadi Vina, Helmi, Endi, Hilyatul, Iya, Iqbal, Irfan, Julia, Kamal, sama Leni. Ini temanya sama semua di Alia. Artinya tempatnya di Alia. Pak, saya mah kelompok ini mau dibuat satu tempat saja, MAN satu Bandung contohnya, atau MAN dua Kota Bandung, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena boleh. Kok kenapa boleh? Karena yang dibahas kan beda-beda, walaupun sekolahnya sama. Gitu. Ya, jadi nanti MAN, MAN, MTSN, kemudian MIN, ya, untuk tempatnya. Jangan di tempat, contoh sekolah Islam terpadu atau sekolah apa dasar Islam apa atau sekolah Islam atau sekolah menengah Islam terpadu ya usah ya, karena yang terpadu itu bukan madrasah, tetap aja sekolah, karena kita ada visi untuk bagaimana menjadi apa ya sebutnya konsultan lembaga pendidikan Islam. Nah, ini berarti konsultan lembaga pendidikan Islamnya yang pendidikan Islam kan menengah ke bawah. Nah, ini yang kita ambil gitu. Di sini ada MI dan seterusnya, makanya nanti beda-beda hasilnya, beda-beda hasil. Kalau Anda contohnya nggak, MTS-nya kan cuma satu nih, cuma Pina doang. Contohnya Mia pengen juga ke MTS, bisa nggak pindah Pak dari MI ke MTS? Bisa. Yang penting tidak membahas tema yang sama di tempat yang sama. Kalau membahas tema yang berbeda di tempat yang sama boleh? Boleh. Jadi silakan aja dikelola dan diuruskan secara masing-masing. Saya meminta Anda untuk memastikan diri datang sebelumnya dengan membawa surat permohonan untuk melakukan mini research dari kampus. Karena biasanya lembaga pendidikan suka minta itu resminya. Jadi itu juga yang akan membuat kita merasa terhormat karena kita datang tidak sebagai orang lain, tapi memang tamu yang akan melakukan riset. Jadi Bapak Ibu jangan lupa nih, persoalannya kita jangan sampai terjebak. Kita bukan untuk mencari aib, bukan untuk mencari kesalahan, bukan. Justru Bapak Ibu bertugas ngobrol nanti dengan kepala sekolahnya, ngobrol dengan guru di sana. Saya ingin belajar, Pak, dari para ahli yang sudah melakukan praktek dalam melakukan kepemimpinan, dalam melakukan pengelolaan, dan seterusnya di urusan manajemen. Oke, ini contoh nih, saya berikan ilustrasi contoh ya, ilustrasi atau contoh. Karena saya sudah buatkan Word-nya, ini Bu Pina adalah implementasi pengelolaan kesiswaan. Oke, kesiswaan ya. Kita masuk ke Word yang tadi saya sudah convert. Nanti kalau Anda butuh Word yang ini yang sudah saya convert dan ada navigation pen-nya boleh. Karena ini navigation pen oke lila, nungguan naon, nungguan sarua halamana ya. Gitu. Ini lihat nih. Kebagiannya di mana tadi? MI apa di MTS? MTS ya. Oke, MTS. Oke, Bapak Ibu silakan lihat di sini baik-baik. Tong icep, don't blink ya. Di sini ada kriteria dan perangkat akreditasi. Ini tadi saya sebut ada 4 kriteria perangkat akreditasi. SDMI, MTS, SMP MTS, SMA MA, dan satu lagi SMK dan MAK. Nah, karena tadi masuknya di ranah MTS, berarti maksudnya yang kedua nih, navigation pen heading 1 nomor 2, yaitu ini di manajemen sekolah. Nah, nomor 2, 3 itu adalah ini nih, mengembangkan, mensosialisasikan visi misi. Berarti bukan tugas Anda ini. Cari yang lain yang sesuai. Kesiswaan. Kalau nggak salah kesiswaan bagian terakhir. Kesiswaan. Sini aja nih. Set.
Wih, kesiswaan. Nah, kesiswaan itu ada beberapa nomor kalau nggak salah. Lebih dari satu, kalau nggak salah. Oke, di sini ada nih. Sekolah atau madrasah memberikan layanan bimbingan dan konseling siswa. Nah, ini konseling. Nomor 34. Tiga-tiganya apa? Apakah ngomongin tentang siswa? Karena di sini tidak ada pembagian ya. Nih. Ini tentang visi misi nih. Nih visi misi. Ini tentang kompetensi. Kompetensi seperti akademik. Nih. Nomor 25. Lima t konsisten, partisipatif, kolaboratif, transformatif, memimpin guru tenaga kependidikan. Oh iya, masih kira supervisi. Oke, dengan kinerja. Nah ini nih, telaah dokumen. Pertama itu adalah menelaah dokumen. Nah berarti Anda sudah punya yang namanya instrumen. Nah saya jadi genah nama ke IASPT, Anda sudah disiapkan instrumennya. Karena berdasarkan instrumen akreditasi satuan pendidikan. Nih, apa saja yang akan ditelaah dari dokumen itu? Pindahin dulu nih kayaknya ada jomblang di atas. Nih lihat Bapak Ibu, ada yang disebut dengan dokumen itu adalah dokumen RKS dan RKAS. Punya ente dua periode itu berarti ya bukan 2 tahun ya. 2 periode itu lah satu periodenya 4 tahun, berarti 8 tahun terakhir. Gitu. Nih, aspek yang ditelah apa saja? Pengembangan ide-ide kreatif, inovatif yang dituangkan dalam RKS dan RKAS. Dapat ditelaah dari mana? Gagasan atau ide pemikiran baru atau unggul gitu ya. Kemudian pelibatan pengemudi kebijakan eksternal dan seterusnya. Dokumennya ini dicek dokumen ayante. Lalu ditelah hasilnya. Nah, hasilnya ini kemudian ditulis secara naratif. Contoh kia tulisan nanti. Pada hari tahun bla 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 bla, tahun berapa, tanggal berapa, peneliti datang ke lokasi penelitian lalu setelah meminta izin dan menyampaikan surat kepada kepala sekolah, lalu peneliti melakukan melakukan telaah terhadap dokumen yang diminta. Adapun dokumen yang diminta itu adalah RKS, RKAS, dan dokumen rapatnya. Ketika penulis meminta dokumen tersebut, eh, kepala sekolah memberikan tugas kepada wakil kepala sekolah bidang akademik untuk menyiapkan berkas yang sudah pernah ditulis sebelumnya. Jadi lain berkas anu can ditulis sudah ditulis gitu ya. Kemudian dipersilahkanlah peneliti untuk menelaah RKS itu. Di RKS itu saya melihat sebagai peneliti seperti jelasin aja isinya apa. Hasil hasil apa observasi Anda. Observasi itu kan pengamatan. Apa yang Anda lihat itulah yang Anda tulis. Gitu. Write what you observe gitu ya. Tulis apa yang kamu observasi. Kemudian yang kedua ini ada laporan kegiatan pelaksanaan program. Ada nggak laporannya? Nanti ditulis lagi. Laporannya seperti apa? Rapihkah atau cenderung seperti kertas yang baru di print out gitu kan ketahuan kertasnya. Itu. Kemudian nomor tiganya mengimplementasikan ide kreatif dan inovatif dalam RKS, RKAS secara konsisten dan efektif, akuntabel dan transparan. Dapat ditelaah dari kepala sekolah atau madrasah melaksanakan ide kreatif dan inovatif sesuai dengan program kerja dan jadwal. Dari mana kita melihat itu? Dari laporan kegiatan pelaksanaan program. Pertanyaannya sederhana. Apakah si madrasah itu memiliki yang namanya ini? Dokumen kegiatan pelaksanaan program. Kalau yang kedua tadi, laporan kegiatan pelaksanaan program. Ayah na laptop, perlu na laptop unggul.
kudu di print out, di PDF kan, masukin karena YouTube. Sorry, karena link. Nanti kalau misalkan ini gampang tinggal ngecek kan gitu. Kemudian nomor 2, ini masih tentang apa? Instrumen tentang apa tadi? Pelibatan apa? Masih kompetensi ya kepemimpinan ya, benar kepala sekolah. Tuh, seperti itu. Nah, terus Anda setelah beres mengisi apa tadi? Dokumen studi dokumentasi dan juga observasi. Yang ketiga nih, disiapkan tabelnya juga untuk wawancara. Ada tulis di sini jawabannya nih. Tulis jawabannya sing lengkap. Boleh jadi beberapa halaman bakal tersita. Yang penting apa yang Anda lihat, sorry, apa yang ada wawancara ini ditulis hasilnya berdasarkan aspek atau yang diwawancarai ini. Tuh, ini adalah dampak nyata pada pengembangan sekolah dapat digali dari program-program yang memuat ide kreatif dan inovatif. Ada nggak? Itu. Lihat oleh Anda apanya? Kegiatannya. Lihat oleh Anda apanya? RKS-nya, programnya, ya jadwal nama apa sebetulnya susunan panitia untuk kegiatan yang mungkin 5 bulan yang akan datang sebenarnya. Makin siap dipreparekan, berarti makin siap juga menghadapi banyaknya kritik. Gitu. Lalu setelah itu tulis di sini kesimpulannya. Ini sebetulnya bagian ini bisa Anda copy saja semua, pindahkan ke Word baru biar terasa sangat ringan. Ya. Tuh. Ini hasilnya di sini, tulis. Beres. Nah, itu untuk catatan pertama. Ini ada lagi nih. Sekolah atau madrasah nomor 26 membangun komunikasi dan interaksi antar warga sekolah yang baik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat untuk mewujudkan keharmonisan internal dan eksternal capaian sekolah. Nah, ini apakah masuk kategori nomor 26 ini mana? A, B, atau C gitu ya. Untuk ininya jenjang kepesertaannya gitu. Tapi Anda bisa lihat telah dokumennya apa saja tuh, tulis video, tulis video. Kemudian wawancara hasilnya kayak gimana? Tulis video. Dari nanti hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, ketika Anda sudah kumpulkan, maka itu Anda akan bisa nulis artikel jurnal tentang itu. Jadi prinsipnya harus ada data dulu yang kita ambil di lapangan. Mensugesti agar posisi kita bukan ngarang gitu. Tapi memang nyusun benar. Nih, 27. Sekolah atau madrasah melakukan pembiasaan aman, tertib, bersih, dan ini kan tentang lingkungan. Masuk ke kategori lingkungan. Ini itu 27 bagian siapa nih? Ya ada nih, budaya sekolah. Tuh, Miftahul Anwar. Ya. Nah, mungkin ada beberapa nomor yang sama. Maksudnya relate. Berarti diambil dua-duanya. Gitu. Oke. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Izin bertanya, Mhm. Dok, Ya, terkait dengan instrumen yang tadi dipaparkan, kan beberapa dokumen itu nanti kita memverifikasi pertama dari hasil wawancara mungkin ya, yang betul. kedua kemudian dari berkas juga apakah ada terencana gitu kan, yang Hmm. ketiga itu kan kemudian dari Ya, pelaksanaannya kan itu bisa jadi kan sudah berlalu ya, ya. sudah terjadi gitu kan. Nah, eh, yang saya rasakan ya dok berdasarkan pengalaman ada yang memang terdokumentasikan dengan baik, ada juga yang tidak Hmm. gitu ya. Ada yang berupa foto, video, ada juga yang misalkan sekarang kan sudah menggunakan media sosial, upload Ya. di IG gitu. Nah, bagaimana kalau kondisinya kita menemukan di hasil wawancara, kemudian di instrumen yang ada di perencanaan, kemudian tidak ada dokumentasi atau kebalikannya, gitu. Dokumentasinya ada, tetapi
perencanaan yang tidak ada. Nah, itu masuknya kategorinya gimana, Dok? Terima kasih. Kategorinya, pokoknya apa yang Anda lihat itu yang ditulis. Itu. Nggak ada dokumennya, tapi laporan, nggak ada dokumennya, tapi kegiatannya ada. Ya tulis aja begitu. Untuk kasus ini ada dokumennya, nggak ada ininya. Ini kan berarti kan ini bisa jadi catatan. Apa yang Anda temukan ini adalah bahan masukan kepada kepala sekolah untuk sedikit banyak perbaikan di dalam naskah Anda, dalam saran kan gitu. Gitu maksudnya. Jadi ulah dipaksakan kudu ayah dokumen, nah salah, bukan itu. Kita kan mencoba memotret apa yang terjadi di lokasi penelitian pada saat Anda di waktu itu melakukan riset. Begitu. Paham ya maksudnya? Jadi pokoknya jangan gini, jangan dibagus-bagusin, bukan. Potret aja apa adanya. Gitu. Kan nanti jadi Berarti masukan kalau ternyata kegiatannya ada, dokumen laporannya tidak ada, berarti memang dari awal eh, panitia itu harus menyiapkan dokumen untuk persiapan apa laporan. Nah gitu. Jadi apa yang kita temukan kalau negatif jadi bahan perbaikan, kalau ada positifnya berarti itu harus ditingkatkan gitu posisinya. Mudah-mudahan ke Hartos. Ada lagi yang mau siap, Dok. ditanyakan? Makasih banyak. Ayo. Ini Pina Ajija, Siti Aisyah, Helmi, Majidah, kemana ya orangnya masih ada? Ada Pak, Oke, sok. Saya terus di harus toilet. sapa mereka yang off kamera nih. Coba bisa dihitung setengah. Setengah hadir, setengah eueuh pan eueuh jumlah ge kumaha disebut aya ya. Oke, prinsipnya Anda melihat pada instrumen itu. Jadi fokuslah pada nomor-nomor yang sesuai dengan, karena ada beberapa bagian yang nomornya ada 2, ada nomornya 1 gitu ya. Jadi pastikan Anda tahu itu. Nah, ini jangan lupa nih, Anwar, saya kasih peringatan. Minggu depan kan Anda sudah paparan kelompok 1. Oke, dengan bagian book chapter yang pertama. Tapi pengumpulan untuk semua book chapter minggu depan untuk semua kelompok. Termasuk PPT-nya dan nah, tapi ini di luar PPT dan apa? Wood. Anda tiap kelompok nih persiapan ketika akan tampil untuk menyusun soal pre-test dan post-test. Sok dicatat bisa lupa. Tiap kelompok bikin soal pre-test dan post-test. Bentuknya pilihan ganda. Pilihannya 5, A, B, C, D, E. Yang kedua, soal pre-test dan soal post-test harus berbeda. Soal pre-test dan post-test harus berbeda. Pre-test disampaikan link dalam bentuk Google Form. Dan tiap kelompok wajib melakukan proses penilaian terhadap jawaban dari audiens. Jawaban itu dijadikan sebagai alat bukti kehadiran, baik pre-testnya ataupun post-testnya. Kapan soal pre-test diberikan? Soal pre-test diberikan pada saat memulai kegiatan diskusi. Contoh, diskusi kelompok 1 pukul 8.50 menit, 8.30 menit. Kemudian presenter mengirimkan link untuk Google Form. Teman-teman mahasiswa, kami kelompok 1 akan mengirimkan link untuk soal pretest. Waktunya 6 menit untuk 15 pertanyaan.
Ulangi, soalnya sebanyak 15 buah. Oke, 15 buah. Pretest 15, posttest 15. Bentuknya pilihan ganda, ada yang benar satu jawabannya, dan pastikan sesuai dengan bagian kelompoknya. Jadi diambil dari mana bahan-bahannya? Diambil dari Word yang ditulis untuk menjawab atau untuk menuliskan itu semua. Jadi tugas para audiens sebelum melaksanakan perkuliahan adalah memastikan dia membaca referensi atau apa yang ditulis oleh kelompok satu contohnya yang harus dia baca. Karena ada pretest dan posttest. Nanti setiap hasil pretest dan posttest harus diposting di minggu berikutnya. Di grup boleh atau pada saat tampil begini boleh. Biar kelihatan mana yang tinggi, mana yang rendah, mana yang betul semua, mana yang salah semua. Kan ketahuan. Tugas dari pretest dan posttest ini adalah untuk mereminder. Mereminder itu aja biar pada ingat lagi gitulah. Ya, biar pada ingat. Ada di sini kelas B yang belum bisa bikin soal Google Form? Ada? Boleh acungkan tangan? Yang belum bisa? Prof, Ya, izin masuk. Kalau misalkan nanti untuk soal pretestnya kita ngambil kuisis, boleh nggak biar lebih menarik? boleh. Oke, Boleh makasih. banget. Justru saya berharapnya itu yang disampaikan. Tapi kalau kuisis nggak bisa, atau Google Form mah kudu gitu maksudnya. Ya mah kuisis ente Google Form tuh bisa, kan ngerakeun. Ya, oke. Jadi kalau Bu Vina dan teman-teman ada yang mau pakai kuisis boleh? Boleh banget. Gitu. Itu untuk UTS dan UTS. Pretest dan posttest. Pretest dan posttest sekali lagi soalnya mesti beda. Yang penting diambil dari sumbernya dari apa yang sudah Anda buat. Jadi pertama kali buka 8.30 saya tinggal nongkrong aja lihat pretest lagi pretest nggak, posttestnya ada nggak, itu. Nah nanti Anda mengirimkan japri ke saya tiap kelompok soal dan jawabannya, gitu. Dan jangan lupa dibuatkan berita acara perkuliahan. Nih tolong dicatat nih Pak PJ. Berita acara perkuliahan itu adalah Anda harus merekam dalam bentuk tulisan apa yang menjadi evidence atau kejadian pada saat kegiatan kuliah. Seperti yang hadir tanggal berapa, jam berapa, platformnya apa, media maksudnya. Kemudian yang hadir siapa saja, yang tidak hadir siapa, audiens apa, presenter yang hadir siapa saja, yang tidak hadir siapa, lalu pertanyaannya apa, siapa yang nanya, jawaban singkatnya seperti apa, itu dibuatkan itu. Termasuk hasil dari apa pretest dan posttestnya. Jadi itu tidak perlu di print tapi dalam bentuk ini, dalam bentuk apa? Dalam bentuk catatan di Word dan nanti saya terima dari PJ. Jadi orang yang diskusinya itu harus kirim dulu ke PJ, PJ baru ke saya. Biar PJ-nya nyimpen gitu maksudnya. Biar nanti juga dia bisa ngerekap untuk kehadiran kan gampang. Dan Bapak Ibu, so hasil dari hasil dari pretest dan posttest dari setiap kali Anda diskusi itu menjadi paling tidak 3 capaian. Pertama adalah bukti kehadiran, yang kedua bukti ketercapaian dari kegiatan pembelajaran, yang ketiganya bahan untuk penilaian di UAS UTS. Kan apa? Untuk penilaian kumulatif nilai. Nanti ada nilai yang disebut dengan nilai partisipasi, aktivitas dan partisipasi. Jadi partisipasi itu ada bertanya dan lainnya itu juga ada nilainya, ada aktivitasnya. Salah satunya ketika mengerjakan soal pretest dan posttest dan hasilnya itu nanti ada kolom khusus dalam penilaian yang nanti dituliskan di situ hasil. Oke, bisa dipahami? Dicatat sudah pretest posttest sudah?
Sudah, Pak. Oke, sip. Berarti minggu depan pertama semua kelompok mengumpulkan tugasnya dengan bareng ya. Saya minta dari PJ saja dulu. Kalau untuk soal pretest dan posttest tidak usah dulu lewat PJ, bisa dibaca ke PJ dulu lah. Dan tolong tidak boleh ada dusta di antara kita. Contoh dusta teh, oh, orang nempo tuh pertanyaan naon ke orang yang neangan jawaban gitu. Eta kayak fitting sebutnya itu. Berbuat licik ya. Jangan melakukan itu. Jadi ulah kuciah. Kuciah teh ya kuciah, kok masih kuciah. Itulah kuciah ya. Oke, ada pertanyaan sebelum lanjut? Bu, ini hadir semua berarti ya. Lutfiana hadir ya. Hadir, Pak. Oke. Oke, ada nggak yang mau disampaikan? Halo? Oke, kalau tidak ada, sekarang saya akan menyampaikan yang namanya eh, apa yang Anda lakukan ketika Anda sudah mengumpulkan hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil studi dokumentasi. Ingat ya, hasil Anda ke lapangan itu Anda rekap, disimpan, ada fotonya juga Anda melakukan observasi, ada fotonya juga Anda melakukan wawancara, ada fotonya juga Anda lagi menelaah dokumen, itu kudu aya. Dari data yang Anda miliki itu nanti dikirim ke saya. Nah, data itu kemudian Anda jadikan sebagai temuan untuk menyusun artikel yang tadi judulnya sudah ada tuh, yang tadi saya judul tadi. Nah, dalam perkuliahan juga saya nanti akan menyampaikan tentang bagaimana cara menyusun judul, abstrak, apa pendahuluan, di pendahuluan kedua ada apa saja, sambil berjalan terus. Nah, mudah-mudahan kalau minggu depan atau minggu ini berarti tanggal berapa sih? 17 ya besok, 18 Anda sudah ke lapangan. Dalam satu minggu ini Anda sudah ke lapangan dan sudah mengumpulkan bahan. Minggu depannya Anda sudah bisa nulis. Dan nulis satu hari juga cukup. Lalu nanti serahkan ke saya untuk saya review dulu. Kalau sudah oke, review, nanti Anda silakan submit. Nanti pun saya akan kirim di grup eh, apa ya? Daftar nama artikel-artikel yang menjadi tugas Anda. Jadi nanti saya akan tunjukkan Anda harus mengirimnya ke artikel mana, ke jurnal mana nanti artikelnya. Berarti kalau Anda mengirimkan artikel itu ke jurnal yang mana, maka pastikan Anda membaca template dari jurnal tersebut. Begitu. Pokoknya itu nanti sambil berjalan saja, minggu depan kita akan bahas lagi untuk masalah pengumpulan ini. Pengumpulan tugas maksudnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Bentar. Bisa diikuti apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu? Ya, bisa. Assalamualaikum Bapak. Ya. Punten mau nanya, Hmm. kalau untuk tugas yang untuk presentasi yang pas awal menyusun buku itu teknis penulisannya yang kemarin Bapak kirim yang book chapter atau Iya, gimana? iya, yang book chapter. Jadi maksudnya Anda tidak berdasarkan pada jurnal tertentu, enggak itu mah enggak. Itu mah Anda bikin aja seperti makalah biasa, tapi mengutip tetap dari artikel jurnal, dari buku, yang susunan setiap
subbabnya itu seperti yang sudah saya sampaikan itu. Jadi itu adalah cara Anda menggali teori-teori yang terkait dengan materi-materi itu. Oke, baik Pak, hatur nuhun. Oke. Jadi yang sesuai dengan jurnal mah nanti yang UTS dan UAS teh gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, itu kan untuk UTS. Oke. Nah, kalau untuk UAS-nya bagaimana bentuknya? Untuk UAS, nanti Anda mengirimkan artikelnya ke beda tempat. Oke, ke beda tempat ya. Maksudnya beda tempat nanti saya sarankan nanti kemana. Saya hanya menyarankan saja. Persoalan nanti Anda mau publish di mana terserah kalau saya sudah menyampaikan itu. Yang penting satu hal, harus terbit di jurnal yang bereputasi, bersinta. Mau Sinta 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Jangan 6 lah, terlalu bawah. 5 juga sebetulnya terlalu bawah lah. 2, 3, 4 deh, di Samsung lah. Boleh, di Samsung. Nah ini nih, saya sudah menginventarisir beberapa jurnal yang boleh jadi ini bisa Anda masuki karena gratis. Nah ini gratis kan seneng ya. Hmm, nggak ada. Nah ini nih. Ini buat jurnal PAI juga MPI juga bisa MPI. Nanti khusus MPI nanti saya akan listnya akan saya kirimkan lagi. Nih jurnalnya Sinta 5 ini free. Nah kalau free berarti kan gratis tuh. Tapi ingat kalau yang gratis pasti banyak tantangannya, banyak hambatannya, banyak godaannya. Tapi saya kasih tahu ada cara paling mudah untuk bagaimana mentranslate dalam bahasa Inggris. Itu. Jadi nanti kalau Anda pengen artikelnya publish, caranya paling gampang adalah artikelnya submitnya dalam bahasa Inggris. Nanti saya akan kasih tahu kriteria umum ketika Anda membuat artikel itu seperti apa. Nanti saya akan kasih tahu. Ya. Berarti Anda harus masuk ke jurnal-jurnal ini untuk Anda silakan lihat template-nya. Anda pernah dengar istilah template dalam artikel jurnal template? Jangan sampai saya nanya banyak yang nggak paham karena nggak banyak nanya gitu. Ya, Nanya Dok. aja, kalau nggak ngerti nanya, jangan diem ya. Ulah ulah naon, ulah sotoy gitu. Tahu tuh sotoy? Sotoy teh so tahu gitu nya. Ada ditanya mung kanyawan tuh di sana, tapi pas ngerjakan salah gitu. Tah itu teh sotoy kan gitu tuh. Jadi jangan sampai sotoy. Lebih baik nanya aja. Jangan sungkan untuk dibilang, ih, loba teu nyahoana cenah mahasiswa pasca teh. Justru ini kesempatan belajar Anda mumpung kuliah. Dan geus kuliah Anda beres jadi magister terus Anda ditanya template teu ngarti, ngerakeun eta teh sebenarnya. Kan gitu. Ya. Pak, mohon maaf Pak. Yuk, Ya, terkait yang tadi Pak, apa? saya kadang gini Pak, ada perasaan, aduh takut nih banyak pertanyaan gitu. Ada rasa takut takut mengganggu ke apa ke dosennya gitu. Soalnya kan pertanyaan-pertanyaan itu kadang muncul ketika kita sedang mengerjakan di waktu-waktu tertentu gitu Oke. loh Pak. Sedangkan kalau misalkan di Udah. nanti-nanti pertanyaan itu kadang lupa Oke. atau Udah gimana jangan gitu. dilanjut. Udah jangan dilanjut. Saya paham maksudnya kemana. Ya, Anda selama kuliah dengan saya menyediakan waktu untuk melayani Anda bertanya dan lain-lain. Sebelum keluar nilai, Anda, maksudnya gini, setelah UAS berakhir dan nilai keluar, maka tugas saya melayani Anda selesai. Saya nanti tidak akan melayani mahasiswa yang nilainya belum keluar gara-gara tugasnya tidak diselesaikan. Paham ya maksudnya ya? Bapak Ibu, saya siap diganggu di WA dan lain-lain, insya Allah tidak akan merasa terganggu. Asal andanya lamun cek Sunda nama ayah yang disebut bodona bodo alewo, ayah bodo bodo kata toloyo. Nah mending bodo alewo lah laban nanya gitu loh. Pak gimana abdi mah da bawel.
nya bawel ge ari cerdas mah teu nanaon. Ari bawel tapi takdir mah hese memang gitu. Tapi karena pengen bisa bertanya, it's okay. Saya kasih tahu Anda, di semester lalu ada mahasiswa MPI, mahasiswa PAI, namanya Martina. Kalau ada yang tahu, dia orang Garut. Waktu itu saya suruh dia bikin semua kan kelas bikin artikel. Dia banyak nanya, ya konsultasi di kelas juga, terus banyak WA juga gitu. Apa dampaknya, Pak? Dampaknya adalah dia bisa terbit jurnal Sinta 3, Pak. Yang gratis. Sampai, aduh Pak, saya merasa apa ya? Merasa senang campur campur nggak nyangka bisa. Mungkin saya bisa liatin WA-nya karena ini bukan rahasia kok. Biar saya nggak disebut ngebohong maksudnya gitu. Kan ayah dosen teh. Oh, si Ganu gitu. Ya saya emang gini aja, simple lah. Nggak bakalan apa. Tapi jangan sampai saya harus ngomong karena Anda tidak melakukan yang disuruh, itu aja. Hmm. Nih, oh tulisannya nggak ada karena mungkin sudah ini sudah apa? Sudah hilang ya, sudah. Oh, di HP saya ada tuh. Sebentar. Mana ya? Oke. Nantilah kalau di kelas saya liatin WA-nya ya. Intinya ya kalau semangat bisa, mau nanya bisa. Malah ada bahasa jadi on fire mau jadi pemula, jadi penulis katanya gitu. Terharu Pak, saya beneran baru belajar nulis dari Bapak dulu S1 saya non skripsi, jadi nulis artikel emang baru banget katanya. Itu sampai ada yang seperti itu. Ya artinya karena dia melakukan apa yang saya pastikan dia mengerjakan tahapan-tahapannya dan dia juga punya kemandirian dalam belajar, ya akhirnya apa sih yang nggak bisa gitu. Dan saya tidak segan-segan untuk memberikan nilai A untuk mereka yang memang publish artikel. Toh saya capek-capek begini hanya sebagai penulis 2 kok dari Anda, tidak jadi penulis 1 Anda. Kalau saya diuaskan harus jadi penulis 1 sebenarnya, tapi ya udahlah, penulis 2 saja biar Anda yang 1 aja. Saya ngedorong aja biar Andanya biar jadi penulis pertama gitu. Tapi saya kontribusinya adalah 1, memberikan tahapan gimana caranya saya mengarahkan harus begini begini begini. Itu adalah bentuk kontribusi. Jadi kontribusi itu tidak hanya Anda melakukan riset ke lapangannya, toh Anda tidak akan melakukan riset kalau tidak saya suruh, kan begitu. Termasuk Anda juga tidak akan melakukan perbaikan kalau tidak saya suruh melakukan penulisannya. Selama memang Anda bisa mendapatkan nanti artikel yang gratis, ya cari yang gratis. Pak, lama gratis mah ya resiko. Yang penting Anda siap nggak untuk kerja keras. Jangan sampai gini. Saya tidak akan keluarkan nilai Anda kalau belum publish nanti tidak ada LOA. Minimal ada LOA-nya. Letter of Acceptance. Percaya atau tidak, di saya itu ada WA begini, mahasiswa nih. Mahasiswa pasca. Bentar ya, saya cek dulu nih. Ini mahasiswanya sampai hari ini nggak keluar nilai. Kenapa nggak keluar nilai? Karena nggak saya keluarin. Nilainya nggak keluar. Kenapa? Karena dia tidak mempublish tulisannya.
nulis sebenarnya nulis nama, tapi tidak dipublish, tidak disubmit, tidak disubmit. Submit itu tidak dikirim. Kemudian ketika tidak dikirim, pasti tidak akan ada LOA. Boro-boro aina publish, ngirim ke henteu. Sementara mereka mau apa? Mau kompre, karena sekarang sudah semester 4. Nilainya nggak saya keluarin. Anda bisa lihat nih tulisannya. Nih, kelihatan nggak? Ini PJ-nya nih yang nulis nih. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya, izin menyampaikan beberapa aspirasi dari teman-teman Pak terkait nilai yang belum keluar dengan kendala belum LOA dan publish. Apakah boleh Pak jika meminta nilai seadanya saja tanpa harus ada LOA dan publish? Saya bilang, coba list yang belum ada nilainya siapa aja ya. Baik Pak, katanya. Nulis juga tugas yang belumnya apa. Siap. Nih, ini dapat ya lampirannya ini nih. Nah ini. Tuh. Ini 3 buah nih tugasnya. Tugas 1, 2, 3. Ini 1 kedua, ini 1, 2, 3. Presentasi keduanya belum. Ini tugas 1, 2, 3. Tuh, ini 1, 2, 3. Ini belum ada satupun ini. Kalau 1, 2, 3 itu berarti tidak ada tugas yang dikerjakan. Sementara pengen dapat nilai. Kira-kira saya harus kasih nilai apa? Nilai C. Mau nilai C? Boleh. Saya keluarin. Kalau C mah ya nilai iya lah. Nilai KCP kuliah gitu. Berarti teuing teu aya nilaian. Tapi kan nggak enak, Pak. Masa kuliah dapat nilai C? Makanya saya nggak respon dulu, antep we. KG lamun itu mah prodi paling ngelepon gitu. Kalau orang prodi ada yang nanda tangan kemudian mereka yang tidak ada nilainya kemudian bisa kompre, diacak-acak tuh saya prodinya. Sepugu budak teh can keluar nilai. Saya nggak assign nilainya. Kok bisa keluarin nilai? Saya kan yang mengeluarkan nilainya. Kan saya yang di kelas ngajarnya. Jadi gini, saya akan melayani Anda untuk selama 1 semester ini memastikan Anda untuk bisa publish artikel. Artinya kenapa? Karena waktunya masih panjang. Baru 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Kalau Anda di pertemuan kelima sudah bisa submit, bisa lebih cepat lebih bagus. Tidak harus menunggu nanti nilainya sudah saya keluarkan dari awal. Santai aja. Dan sudah saya jaminkan nilainya pasti A. Itu aja, simple kok. Coba arek kumaha tegenah penelitianana diarahkan, bahana dibere, linkna dibere, tugasna dibere KB nya. Kemudian aina cara nyieun artikelnya dibere nyaho. Namun teu nyieun keneh. Aduh cek Bang Haji Roma Irama terlalu. Kan gitu. Ya enggak? Kecuali kalau saya begini contohnya. Saya ngarahkan henteu, ngomong henteu, merebahan henteu. Apalagi ngelisan gini enggak ada reward and punishment juga enggak ngasih. Terus saya bilang gini, kamu nanti nulis ya artikel, judulnya bebas terserah kamu. Nanti yang pasti saya masukin jadi namanya aja. Harus publish ya, kalau nggak publish nilainya nggak keluar. Pantas tuh kira-kira gitu, Pak? Ya enggak lah. Anda kan harus diarahkan, paling tidak harus dibimbing, dibere nyaho. Lamun aina dibere nyaho, nges diarahkan, nges kemudian aina dikasih tahu harus bagaimananya. Udah, andanya masih mugen, nggak mau berubah, nggak mau bergerak, nggak mau nulis, nggak mau penelitian. Ya sudah, dah saya kira emang siapa loh gitu. Eh, ya saya kasih nilai seadanya aja. C mah di tangan dah yang begituan mah, bisi bade, ya, silakan. Nggak usah repot lah. Saya pengen Anda kuliah itu satu ada meaningfulnya, ada kebermaknaannya. Jangan hanya sebatas kuliah itu sebatas gugur kewajiban, hadir, setelah itu sudah gitu tidak ada kegiatan lain. No, no. Anda itu saya sudah sampaikan di minggu kemarin tuh hari apa ya? Kamis ya. Saya bilang kan Anda itu
profil lulusannya adalah sebagai satu adalah konsultan, dua peneliti, yang satu lagi adalah manajer, Pak. Manajer, peneliti, dan konsultan. Itu profil lulusan Anda. Dan ketika profil lulusan Anda itu seperti itu, Anda harus didampingi dengan keilmuan-keilmuan yang secara substansi akan menjadikan kekuatan sebagai kompetensi Anda untuk menjadi mahasiswa dengan capaian profil lulusan seperti tadi. Ya kuliah rada capek wajar lah. Dengaran lagi usahanya. Anda, Pak, Abi pan kerja, saya kan nganggur gitu, atau saya kan nggak ada kegiatan gitu, apalagi nggak ada kegiatan. Yang kerja saja dia kuliah, berarti dia sudah tahu resiko dan konsekuensi pilihan dia kuliah sambil kerja. Begitu, Pak. Bu. Jadi Pak Kamal, jangan khawatir, Anda ganggu saya dengan hanya nge-WA, Pak punten kalau ini gimana. Salila saya ente sare, ente keur ngajar, terus saya jawab, Pak. Tapi jangan Siap, sampai Bapak. Anda Ya. pengen mendengar mendapatkan jawabannya on the spot, jangan. Ya nunggulah seharian mah, pasti saya baca. Ya, Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. jadi maksud saya supaya supaya tidak Anda kagok dengan saya lah. Kalau untuk urusannya penelitian, research, kemudian non teh, Anda bertanya tentang penyusunan artikel, saya siap diganggu, Pak. Siap diganggu. Ya. Kenapa? Anda jangan khawatir, saya itu pengelola jurnal, Pak. Saya tukang baca artikel, saya tukang nge-review artikel, saya tukang nyarekan autor, karena saya jurnalnya 1902, Pak. Itu. Kalau Anda searching aja di internet lah nama saya, pengelola jurnal mana saja, reviewer mana saja, saya kudu nempokeun jeung kudu ngabejakeun saya saha lah. Anda searching saja sendiri deh. Gitu. Yang pasti saya pun ketika meminta Anda menulis, karena saya juga menulis, Pak. Ya. Jadi jangan kira nyuruh nulis dengan ditita we, dosennya nulis ente, kan gitu. Ya silakan aja. Track recordnya banyak lah, dibaca we lah, dibaca. Ya. Itu Pak Kamal ya. Jangan Iya, khawatir. Bapak. Ya, Pokoknya siap. kalau Anda punya semangat, saya lebih semangat, Pak. Tapi Iya, lamun siap. andanya letoy, leles, lemah, lesu, letih, lelei, semangat menghadapin aja. Saya pengen mahasiswa yang bersemangat gitu kalau kuliah. Tuh bisa ge semangat mah katingali, Pak, hayang di sana gitu. Iya mah semangat bisa hente nanyakeun tara. Ah, naon atau harapkeunana nya teu. Ampuranya kalau saya mah ngomongnya rada poksang siga kieu teu bisa siga batur lalaunan, bager gitu. Teu bisa ampura. Da watek na geus kieu meureun. Ya, oke. Sekarang pukul 9 lebih 48 menit. Beresnya sampai jam berapa sih? 10 lebih 10 ya? 10-10, Pak. Ya, 10 lebih 10, Pak. Masih ada waktu sekitar 20 menitan lagi. Saya tadi sudah menyampaikan beberapa hal pada Anda. Pertama bahannya sudah, nanti Word yang ini saya kirim kepada Anda juga. Kemudian Excel tadi juga saya akan crop atau akan saya foto juga untuk Anda jadikan sebagai bahan apa? Bahan bacaan. Oh, bagian saya bagian iya gening. Kan Anda nanti ke bagian nih, oh gening saya tugas UAS UTS-nya ya, bukan UAS gitu. Tugas UTS ke ini. Nanti UASnya apa? Nah, kalau UASnya itu Pak, Anda nanti menerapkan manajemen strategi untuk pencapaian dari apa yang sudah Anda teliti di UTS itu, Pak. Gitu. Ini teh kelas apa teh? B ya? Manajemen strategi kelas B. Oke, baik.
Saya sudah kirimkan tuh daftar judulnya. Jadi dari mulai sekarang bisa digarap. Saya juga akan kirimkan eh, apa Word tentang Capman tadi di grup. Anda nanti tinggal lihat di review di view, sorry, ada navigation pane. Nanti di situ Anda lihat sebelah kirinya ada apa heading-heading yang bisa diklik gitu. Kalau Anda belum paham dengan apa yang saya sampaikan, nanya saja. Jangan khawatir. Saya mau dikirkan, S2 teh balet, tamu mau gitu insya Allah. Tenang aja. Ya. Balet mah ada bawaan sararua KBG dah itu bisa mah teu bisa we gitu. Nah, namun ayah kahayang, ya kudu ngomong gitu. Ya tuh. Kecuali kalau Iya, Pak. ada orang bisu. Lah orang bisu mah berarti kan tuh bisa ngomong. Atau pepeta atau Iya. bisa nulis kan bisa. Nah, itu Pak, jadi insecure tadi Pak, S2 pilih tenan tetiasa nanaon gitu kan. Hmm. Tapi emang kenyataannya tetiasa nanaon gitu kan. Gitu gitu. Ya, Jantan memang timbul pertanyaan tadi Pak. oke. Menyadari ketidakbisaan itu adalah langkah awal untuk bisa. Sadar dulu, Pak. Kan lo jelema itu sadar ya teh. Lamun orang geus nyadar, orang teh teu bisa. Tapi hayang bisa. Atuh sok lakukan kebisaannya gitu. Ieu mah geus nyaho teu bisa, ngajedog. Cangkeul, Pak. Riweuh, riweuh, riweuh. Jelema ayeuna mah riweuh. Siga siga kieu, Pak. Ari ari kahayang healing, ari gawe mumpan riweuh teh. Ai healing nanti balik ke Bali deh Pak. Ai duit teu boga, ai usaha henteu. Ngaco lah. Lieur, lieur. Zaman zaman ini mah lieur, lieur. Jadi insya Allah kalau Anda mau ya semangat saja dulu deh belajar ya. Pokoknya ulah merasa diri orang bodoh sedunia gitu. Ya justru belajarlah. Dan saya kira lamun ngukur jeung batur mah sarua apa? Jeung nu saha jeung saha jeung saha. Maka jangan pakai ukuran itu orang lain. Karena orang lain dengan kita itu bedanya adalah mereka itu sama-sama ada di waktu yang sama, tapi di zona yang berbeda, Pak. Contoh, sekarang itu kita jam 9.52, Pak, di waktu Indonesia Barat. Di waktu Indonesia Tengah, sekarang sudah pukul 10.52, lebih sejam. Di timur itu sudah 2 jam lebih cepat. Apakah ketika 1 jam lebih cepat atau 2 jam lebih cepat berarti menandakan mereka lebih cepat, lebih hebat dari kita? Enggak juga. Gitu. Kalau ada teman Anda yang sudah apa, ya jangan dibandingkan dengan Anda yang belum apa-apa. Udah, ada ukurannya adalah diri sendiri aja, udah. Simple. Sebab biasanya nu bikin kita jadi suka ngalamun jeung tidak bersyukur itu karena sok ngebanding-banding jeung batur itu masalahnya. Dalam urusan yang negatif. Urusan positif mah Pak, halus. Si eta geus 2 juz geus 2 balikan contoh hatamna ai urang encan nya alus lah lawan teh urang ngaji gitu Pak. Itu ya. Oke. Saya kirimkan dulu filenya bisa lupa. Biar nanti Anda tidak perlu capek-capek lagi karena yang diambil hanya yang bagian MI, MTS dan MA. Tidak bagian yang SMK. Itu sudah terkirim tuh, beres. Top. Bahan nangis dibikin, nangis beres. Nangis. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Daftar nama kelompoknya teh nanti coba dikirim ulang ya. Bisi udah ketumpuk-tumpuk. Siap Pak, saya kirim lagi. Oke deh. Oke Bapak Ibu, saya akan berikan waktu Anda 10 menit untuk Anda apa? Merimain kembali apa yang saya sampaikan barusan.
Berarti selama 3 kali pertemuan ini saya sudah melakukan pertama penyampaian RPS, penyampaian tentang bagaimana cara melakukan penulisan, tugasnya apa saja, apa yang sudah lakukan, menulis apa saja. Nah, jangan kaget kalau nanti saya minta Anda nih sekelas bareng dengan kelas A untuk nanti Zoom lagi dengan saya digabungkan untuk, tapi itu tidak termasuk dalam kategori perkuliahan ya, tapi pemantapan materi yang terkait dengan penulisan artikel supaya UTS dan UAS-nya bisa tepat waktu. Itu yang paling penting. Itu. Nanti akan saya kabarkan kapan di bulan puasa ini, tapi waktunya kemungkinan malam sudah kemarin. Ya, jam 9 kurang seperempat lah gitunya. Atau jam setengah 9. Oke, itu saja dulu untuk hari ini. Ada 10 menit waktu untuk Anda bisa rehat dan mencatat tadi apa yang sudah saya sampaikan. Video ini akan saya upload di YouTube. Nanti silakan bagi Anda yang mau mengulang kembali apa yang saya sampaikan, silakan untuk menonton lagi videonya supaya Anda tidak repot-repot lagi bertanya kepada apapun. Dan sekali lagi silakan kalau ada yang mau nanya langsung japri saya boleh di grup, silakan untuk hal-hal terkait dengan kuliah ini. Pokoknya saya akan menjadi teman Anda dalam 1 semester ini dan Anda bisa ganggu saya. Tapi kalau nanti sudah nilai keluar, UAS sudah keluar nilai, berarti ya kontraknya selesai. Jadi kalau mau ketemu, mau apa itu harus janjian lah, kudu inilah, kudu itu. Ya. Jadi manfaatkan saya selama 1 semester ini untuk peningkatan kapasitas Anda dalam bidang penelitian dan juga penulisan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.